Season 2 bab ke-258. Di pesantren pertama yang mereka kunjungi, ternyata tidak ada Alif di sana. Aras dan Aska nampak kecewa. Tapi mereka tidak akan putus asa. Masih ada beberapa pondok pesantren yang ada di Serang. Dan semuanya akan dikunjungi satu persatu. Berharap Alif bisa segera ditemukan. "Kemana ya tuh orang?" gumam Aska. "Udah, ayo berangkat lagi. Kita harus cari lagi Aska sebelum tengah malam." Aras buru-buru masuk ke dalam mobil. Ya. Aska masuk dan duduk di belakang kemudi. Dia lalu menghidupkan mesin dan siap menuju tempat berikutnya. "Pondok pesantren Sabilul Khoirot. Cepetan Aska. Ini udah ayah nyalain gepsnya," ucap Aras. Dia yang waktu berangkat tadi merasa sangat ngantuk, kini hilang sudah rasa kantuknya karena optimis akan bisa menemukan anaknya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka sampai di pesantren Sabilul Khoirot. Gerbang sudah ditutup dan nampak sepi. Pesantrennya juga terbilang kecil. Aras sedikit ragu apa Alif berada di dalam. "Kayaknya udah pada istirahat ya? Udah 10:30 sih ya?" ucap Aska sambil mengamati apa ada orang yang bisa dia tanyai. "Udah, ayo turun. Tunggu apa lagi? Kita tanya di dalam. Masa mereka gak mau bantu sih?" ucap Aras. Dia langsung membuka pintu mobil dan keluar lebih dulu. Aras melihat ada tombol bertulis bel di samping pintu gerbang. Tak mau menunggu lama. Dia langsung menekannya dan menunggu ada seseorang yang keluar untuk menemui mereka. 1 tekan, tak ada yang keluar. 2 tekan, belum juga ada yang keluar. "Ini terakhir. Kalau gak ada yang keluar ya kita pergi aja, As," ucap Aras. "Iya ya." Meski berat, tapi dia setuju dengan ayahnya. Setelah menekan bel yang ketiga, terdengar suara orang membuka pintu gerbang. Lega rasanya. Aras akan segera bicara dengan orang tersebut. "Assalamualaikum," sapa seorang laki-laki yang menemui mereka. "Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya mengganggu Bapak malam-malam begini," ucap Aras. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Maaf, ada perlu apa?" "Maaf Pak, saya mau nanya. Apa di pesantren ini ada pemuda yang sedang viral? Pemuda asal Jawa Tengah yang sedang jadi musafir untuk berdakwah keliling Pulau Jawa. Musafir kudus?" ucap laki-laki itu sambil tersenyum. "Nah ya, betul Pak." Aras terlihat semangat karena dia yakin Alif pasti di situ setelah orang di depannya ini tahu tentang musafir kudus. "Maaf, dia tidak di sini Pak. Saya juga taunya dari anak-anak santri tadi pada ngomongin tentang musafir ini. Malah jadi banyak yang ingin melakukan hal yang sama seperti itu," ucap laki-laki itu. "Oh, jadi tidak ada di sini ya Pak?" tanya Aras sekali lagi. "Oh, tidak, Pak. Maaf ya. Saya juga berharap pesantren ini dikunjungi. Tapi ternyata tidak. Namanya pesantren kecil, Pak." "Jangan bilang seperti itu, Pak. Dia pasti punya alasan tersendiri. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak," ucap Aras sambil bersalaman. "Ya Pak, tidak mengganggu kok. Mohon maaf juga karena saya tidak bisa membantu," ucap laki-laki itu. "Tidak apa-apa Pak." Setelah berpamitan, Aras dan Aska pun kembali melanjutkan perjalanan mereka ke pesantren ketiga di Serang, Banten. Malam semakin larut. Dan tidak mungkin kalau mereka harus berkunjung di tengah malam seperti ini. "Yang ada kita akan mengganggu mereka, ya? Kasihan kan mereka. Nanti harus bangun jam 2 atau ketiga. Biarkan mereka istirahat," ucap Aska saat ayahnya mengajak ke pesantren yang ketiga. "Ya, kamu benar. Kita ke sana habis subuh aja. Kita ke masjid yang buka 24 jam. Kalau nggak ada ya nyari pom bensin aja. Kita istirahat di sana," ucap Aras.
Siap ya? Sekarang nyari masjid yang buka 24 jam kok susah ya? Kenapa ya? Yang pertama pasti alasan keamanan, Aska. Karena sekarang manusia sudah tidak malu lagi berbuat maksiat di masjid atau musola. Dia tidak malu dan tidak takut dengan Allah. Kotak amal banyak yang dicuri. Bahkan ada yang sampai berbuat zina di situ. Naudzubillah. Kalau ada yang masjid yang dikunci pada malam hari, pasti ada alasannya. Dan gak semua masjid seperti itu. Memang kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Dan untuk bisa ke level itu, tidak mudah. Termasuk memasrahkan masjid kepada pemiliknya. Kita hargai saja keputusan masjid yang seperti itu. Masih ada masjid di pom bensin kan? Ya. Mereka lalu mencari masjid terdekat untuk beristirahat. Ternyata benar. Semua masjid yang mereka kunjungi dikunci. Alhasil mereka harus mencari pom bensin untuk beristirahat di sana. Setelah 2 jam beristirahat di dalam mobil yang ada di area SPBU, Aras pun terbangun karena dia sudah terbiasa bangun di jam 2 pagi. Dia membangunkan Aska dan keluar untuk salat tahajud di mushala. Setelah salat, Aras berdoa semoga perjalanannya setelah ini membawa hasil. Dia berharap bisa menemukan Alif di pesantren ketiga yang akan dikunjungi setelah ini. Aras berdoa dengan kekurangan apapun. Sedangkan Alif, dari cerita Alif kemarin saja sudah perih rasanya mendengar semua yang sudah dialami Alif selama ini. Tiba-tiba Aras teringat siapa yang sebenarnya menukar anaknya dengan Alfa. Apa dia punya musuh waktu itu? Aras hanya tahu saat itu ada masalah dengan Yos. Tapi tidak mungkin Yos melakukan itu. Kalaupun iya, dia pasti akan cerita dan minta maaf pada Aras karena sudah melakukan kesalahan besar. Ayo kita berangkat sekarang sebelum subuh, Aska. Ajak Aras setelah selesai salat tahajud dan witir. Ayo ya. Keduanya menuju ke tempat berikutnya. Pesantren ketiga. Kali ini jaraknya lumayan jauh dari tempat kedua. Tapi tak menyurutkan niat keduanya untuk menemukan Alif. Jam sudah menunjukkan pukul 3. Aras yakin sudah banyak aktivitas di pesantren. Dan yakin kali ini bisa menemukan Alif di sana. Setelah beberapa menit, mereka sampai di lokasi. Walau tadi sempat nyasar melewati kuburan. Karena pertolongan Allah, akhirnya mereka sampai juga di pesantren ketiga. Pesantren yang lebih kecil dari yang kedua. Bahkan tak ada gerbang di sana. Hanya pagar bambu yang mengitari. Sederhana tapi bercahaya. Ya lampu di area pesantren dan santri-santri yang berjalan di dalamnya, membuat pesantren itu terlihat sangat nyaman. Sayup-sayup suara tarhim dari toa mushala menambah syahdu suasana menjelang subuh kali ini. Aska memarkir mobil di pinggir jalan, di luar pagar. Keduanya lalu masuk ke area pesantren dan mencoba mencari orang yang bisa ditanyai tentang keberadaan Alif. Assalamualaikum, bisa saya bantu Pak? Tanya seorang santri yang menyapa Aras dan Aska dari samping mereka. Oh ya, waalaikumsalam. Ucap Aras. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya santri itu lagi. Oh ya Mas. Maaf apa di sini ada santri baru? Dia seorang musafir dari Jawa Tengah. Dan aktif di sosial media. Ucap Aras. Oh Mas Alif ya? Ya benar. Aras terlihat semangat. Ya ada kemarin. Tapi tadi malam dia dibawa ke rumah sakit. Beliau tiba-tiba pingsan. Waktu datang ke sini memang sudah pucat wajahnya. Seperti sedang sakit. Mungkin kecapean di jalan. Rumah sakit mana? Tanya Aras dan Aska bersamaan. Rumah sakit cepat sehat, Pak. Oke, makasih banyak ya. Saya akan mencarinya ke sana. Terima kasih. Aras menyalami santri itu lalu berlari diikuti